Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia S selaku moderator dari kelompok 2 yang berjumlah 6 orang. Yang pertama Rahmatul Ihsan, yang kedua Hermansyah, yang ketiga Jumriana, yang keempat Mei Wulandari, yang kelima Andi Hildayanti, dan saya sendiri Nur Islamia S. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kebesaran dan rahmatnya. Tak lupa pula sehingga tugas mata kuliah Public Relation kami yang berjudul Definisi Internal Public Relation dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Dalam penyusunan makalah ini, penyusun dapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penyusun ingin berterima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas mata kuliah Public Relation. Mengingat kemampuan penyusun yang sangat terbatas, maka penyusun menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna kesempurnaan laporan pengamatan ini di masa yang akan datang dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit inti dan latar belakang dari judul kelompok kami, yaitu Definisi Internal Public Relation. Definisi internal public relation merupakan sekelompok orang yang sedang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang jelas baik secara fungsional organisasi maupun bidang teknis dan jenis pekerjaan atau tugas yang dihadapinya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian, latar belakang dari public relation yaitu sebagai usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Hermansyah. Saya akan menjelaskan tentang internal public dan external public. Cara utama dari public relation menurut disebut public itu sekelompok orang baik dan satu wilayah maupun yang tersebar dalam mempunyai satu kepentingan atau masalah dengan memerlukan penyelesaian. Dua macam publik, yakni internal publik yang terdiri dari orang-orang yang berada dalam lingkungan organisasi atau badan usaha. Dua internal publik, yaitu orang-orang atau kelompok yang berada di luar organisasi namun mempunyai kepentingan dan masalah dalam hubungannya dengan organisasi tersebut. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Jumriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau written atau lisan. Komunikasi verbal menempati posisi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Komunikasi tertulis atau written communication adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan berbagai tanda, simbol, gambar, dan tipografi. Informasi atau pesan yang ingin disampaikan tersebut dapat dicetak ataupun ditulis dengan tulisan tangan. Komunikasi tertulis ini sangat penting untuk mengkomunikasikan informasi yang rumit seperti statistika dan data-data penting lainnya yang tidak mudah untuk disampaikan melalui pidato atau dialog. Komunikasi tertulis ini memungkinkan informasi dicatat sehingga dapat dijadikan referensi atau rujukan di kemudian hari, dan hasil dari komunikasi tertulis ini juga dapat dibahas berulang kali. Ada juga menyebut komunikasi tertulis ini sebagai komunikasi visual atau visual communication. Bagian 2, komunikasi verbal adalah komunikasi lisan disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan seperti pidato, presentasi, diskusi, dan dialog tatap muka. Dalam komunikasi verbal ini, pengirim informasi berbagi pemikirannya dapat berbentuk kata. Nada pembicara dan kualitas kata yang digunakan memainkan peranan yang sangat penting dalam komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal meliputi bahasa tubuh atau body language, gerakan tubuh atau gestur, ekspresi wajah atau facial expression, dan bentuk tubuh atau postur.
Dengan kata lain, si pengirim informasi tidak menggunakan kata-kata dalam menyampaikan sesuatu yang diinginkannya, namun dengan menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah dan gerakan tubuh tertentu untuk mengirimkan informasi yang ingin disampaikannya. Yang selanjutnya, hubungan internal. Hubungan internal merupakan hubungan yang berlangsung di dalam suatu organisasi. Proses komunikasi ini bisa dikatakan lebih penting ketimbang komunikasi keluar atau eksternal, karena organisasi harus berfungsi efektif dalam mencapai tujuannya guna menjaga kelangsungan hidupnya. Hubungan internal terjadi antara publik yang menjadi bagian dari organisasi itu sendiri. Publik ini merupakan sumber daya terbesar dari organisasi. Mereka adalah keseluruhan elemen yang berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan perusahaan, seperti karyawan, manajer, supervisor, dewan direksi, para pemegang saham, dan lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana, saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh seorang public relation officer. Yang pertama itu hubungan dengan karyawan, dan yang kedua adalah hubungan karyawan dengan pemegang saham. Yang pertama itu seorang public relation harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan baik secara formal maupun informal untuk mengetahui kritik dan saran mereka sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sebuah strategi komunikasi yang dirancang dan dijalankan dengan baik akan memotivasi karyawan perusahaan dan staf dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua itu hubungan dengan pemegang saham. Seorang public relation juga harus mampu membina hubungan yang baik dengan pemegang saham serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Karena sebagai penyandang dana, mereka harus selalu tahu perkembangan perusahaan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Tuhan, salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Oke, melanjutkan materi oleh teman kelompok saya, yaitu materi tentang publik internal perusahaan. Jadi tentunya ketika kita membangun hubungan relation, baik itu melalui perusahaan ke perusahaan, pegawai dengan pegawai, tentunya mempunyai konsekuensi yang lain. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas mengenai publik internal perusahaan. Jadi beberapa bentuk hubungan internal perusahaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah publik pegawai. Kenapa perlu kita menjaga hubungan dengan pegawai? Karena komunikasi ke seluruh lapisan itu sangat penting. Apatah lagi dalam ruang lingkup perusahaan, tentunya kita dengan membangun komunikasi tentunya itu akan lebih memudahkan untuk mencapai visi misi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah public manager. Kenapa juga penting? Karena manajer dia adalah orang, dia adalah aktor yang mempunyai kontribusi yang besar tentunya untuk kelanjutan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah publik pemegang saham. Jadi sangat penting juga, walaupun dia tidak terlibat langsung, bersentuhan langsung dengan pegawai manajer, tapi kita juga harus tetap memberikan informasi sebagai jalur pengontrol, sebagai orang yang menyalurkan finansial untuk kelanjutan perusahaan kita. Kemudian yang terakhir adalah publik buruh. Jadi kita memelihara hubungan dengan pimpinan juga tidak menyampingkan atau tidak mendiskriminasi keberadaan buruh sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan produk-produk ataupun visi yang dibangun oleh perusahaan. Mungkin seperti itu saya kira dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hildayanti. Dari kelompok 2, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Langsung saja, bagian C, tugas atau kegiatan hubungan masyarakat. Tugas hubungan masyarakat hampir sama dengan kegiatan hubungan masyarakat, internal maupun eksternal. Menurut Dr. Andes A. W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Komunikasi dan Hubungan Masyarakat pada tahun 1993, halaman 57, menyebutkan bahwa tugas pokok hubungan masyarakat antara lain 1. Pengumpulan dan pengolahan data, 2. Penerangan, 3. Publikasi. Sedangkan proses pelaksanaan tugas hubungan masyarakat menurut Dr. Andes A. W. Widjaja pada bukunya yang berjudul Komunikasi dan Hubungan Masyarakat pada tahun 1993 pada halaman 56 menyatakan proses pelaksanaan tugas hubungan masyarakat antara lain 1. Menyelidiki dan mendengarkan, meliputi penelitian pendapat, sikap, dan reaksi publik, dapat juga diketahui masalah. Yang kedua, mengambil ketentuan dan merencanakan atau planning. Setelah pendapat, sikap, dan reaksi publik dianalisa, lalu diintegrasikan atau diserahkan dengan kebijakan dan kegiatan organisasi. Yang terakhir, melaksanakan komunikasi atau communicating. Rencana di atas dikomunikasikan dengan semua pihak yang bersangkutan dengan metode yang disesuaikan penilaiannya atau evaluasi. Dinilai dari segi berhasil atau tidaknya, apa sebab-sebabnya, apa yang sudah dicapai, apa konsep kemanjurannya, dan apa faktor-faktor penghambatnya. Sekian dari pemaparan materi kami. Saya kembalikan kepada Saudari Nur Islamiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil dari pemaparan materi dari judul makalah kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.